Halo, selamat sore warga kaya semuanya. Selamat datang dalam webinar atau sharing session kaya yang kedua. Apa kabar nih warga kaya semuanya? Semoga baik dan sehat selalu ya. Tahun baru, semangat baru, resolusi baru. Semoga tahun 2023 menjadi tahun yang luar biasa untuk kita semua. Untuk teman-teman yang baru di sini, Kaya adalah platform vintage dan edukasi properti yang memiliki mimpi untuk menjadikan investasi properti accessible bagi semua orang, tidak hanya bagi kaum konglomerat saja, karena semua orang bisa kaya bersama kaya. Nah, sebelum memulai webinar pada hari ini, Minar mau mengajak para warga kaya untuk follow Kaya di berbagai sosial media, mulai dari Instagram, @kaya.co.id, TikTok, @kaya.co.id, dan LinkedIn @kayaproperty, supaya warga kaya selalu mendapatkan berita menarik dan edukasi seputar properti setiap harinya. Kaya juga memiliki channel Telegram yang wajib warga kaya ikuti supaya tidak ketinggalan pengumuman peluang proyek dari Kaya. Jika sudah, tanpa berlama-lama lagi, nah langsung saja kita mulai webinar hari ini yang materinya akan dibawakan oleh Chen Chen, COO dari Kaya. Thank you Rini, Minar, admin webinar kesayangan kita ya. Dan halo warga kaya semua, thank you udah pada menyempatkan waktu dan semangat ya untuk belajar hari ini. Investasi properti jika sudah tahu hal ini. Dalam webinar kali ini kita akan membahas mengenai hal-hal apa saja yang perlu diketahui sebelum memutuskan untuk berinvestasi properti. Mulai dari pasar properti yang tepat, alasannya, sampai dengan barriers of entry yang akan para warga kaya harus hadapi dalam memulai berinvestasi properti. Dan perlu diingat bahwa ini merupakan sharing session di mana Chen Chen akan membagikan knowledge berdasarkan pengalaman dan pendapat Chen Chen ya. Jika warga kaya punya pengalaman atau opini yang berbeda, please feel free to discuss more later. Alright, langsung aja kita bahas tentang property market. Kalau mau beli properti, itu belinya di mana sih? Kita harus cari pasarnya dulu kan. Pertama-tama warga kaya harus familiar dulu dengan dua jenis market atau pasar properti yang paling dasar dan paling awam dikenal, yaitu ada primary market dan secondary market. Perbedaan yang paling mendasar adalah primary market ini berarti kita membeli langsung dari developer dan kita adalah pemilik pertama dari rumah atau properti tersebut. Dalam sebagian besar kasus, rumah atau properti primer ini belum dibangun fisiknya, sehingga teman-teman biasanya cuma lihat site plan atau rumah contoh ketika berkunjung ke tempat properti yang teman-teman mau beli. Nah, perlu waktu kemudian kurang lebih 1 tahun, tergantung developer dan tergantung proyeknya, barulah properti atau rumah yang teman-teman mau beli itu selesai dibangun. Sedangkan untuk rumah atau properti secondary, seperti namanya second, berarti rumah ini telah dimiliki orang lain sebelumnya. Jadi teman-teman kaya ketika membeli properti ini bukan pemilik pertama dari rumah ini. Daerahnya biasanya sudah terbangun, lokasinya sudah terdevelop, sudah mulai ditinggalin sama orang-orang. Oke, setelah sudah familiar dengan definisinya, next kita akan bahas lebih lanjut bagaimana sih kita sebagai seorang investor properti ini menimbang faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam memilih market properti. Yang pertama kita bahas dulu mulai dari primary market. Yang terpenting ketika memilih properti di dalam primary market adalah memilih developer yang tepat dan terpercaya, sudah memiliki track record dan terbukti membangun dan mendeliver janji-janjinya dengan sempurna, mulai dari fasilitas-fasilitas yang direncanakan sampai target untuk waktu serah terima. Biasanya waktu yang dijanjikan developer itu sekitar 1 tahun, tapi ada nggak yang lebih dari itu? Ya ada aja sih. Ada nggak yang molor lebih dari janji waktu untuk serah terima? Ya banyak. Dan apakah ada yang nggak bangun sesuai plan yang dijanjikan? Pasti ada 1-2 hal mungkin janji yang disampaikan oleh developer ketika teman-teman ikut product knowledge atau ketika teman-teman diceritakan oleh marketing, ternyata setelah dibangun tidak sepenuhnya janji-janji itu benar-benar dibangun oleh developer. Bahkan ada juga yang sampai tidak dibangun sama sekali, atau ada juga yang mangkrak karena satu dan lain hal. So, pastikan kita memilih developer yang tepat ya, dan bisa dipercaya. Trustworthy, punya track record yang jelas, dan jangan sampai uang untuk investasi kita yang sudah kita kumpulin malah hilang karena pilih developer yang abal-abal.
Kemudian, untuk mendapatkan hasil atau profit investasi dalam properti itu umumnya ada dua cara. Yang pertama capital gain, yang kedua adalah cash flow gain. Perbedaannya apa sih? Capital gain ini biasanya kita baru bisa dapatkan ketika kita menjual properti yang sudah kita beli. Jadi kita beli di primary market, kemudian kita tunggu ketika harganya sudah naik, maka kita jual, sehingga selisihnya itulah yang kita sebut sebagai capital gain. Dan juga ada cash flow gain. Cash flow gain ini kita dapatkan dari uang sewa jika kita menyewakan properti kita kepada orang lain. Untuk primary market, properti yang kita beli langsung dari developer, pada umumnya capital gain ini baru bisa diperoleh dalam jangka waktu yang cukup panjang ya. Karena sejak tanggal kita memutuskan untuk membeli properti ini, signing, tanda tangan PPJB, melakukan pembayaran DP, atau mengajukan KPR, kita perlu menunggu untuk developer ini membangun properti ini kurang lebih 1 tahun. Kemudian setelah itu kita perlu menunggu juga supaya harga tanah dan bangunan yang kita beli ini naik sehingga kita bisa mendapatkan return investasi. Dan apakah cepat? Pastinya enggak, karena kita baru beli, mungkin perlu tunggu waktu bertahun-tahun sampai akhirnya harga properti tersebut naik seiring dengan berjalannya atau bergeraknya ekonomi kita ke arah yang lebih baik, terus juga inflasi, kenaikan harga tanah dan bangunan, dan lain-lain. So, nggak bisa berharap hari ini kita beli properti primary dari developer, kemudian 3-6 bulan lagi jual langsung untung. Jarang sekali terjadi. Apalagi kalau kita perhitungkan juga pajak-pajak yang harus dikeluarkan dalam transaksi jual-beli properti. Sehingga ini menjadikan capital gain dari properti primary ini kurang bisa kita maksimalkan sebagai seorang investor properti. Tapi yang sedikit menarik mungkin adalah dari segi cash flow gain-nya. Hasil investasi yang kita bisa dapatkan dari sewa. Kenapa? Karena biasanya properti primary ini marketingnya tuh lagi kencang-kencangnya nih. Jadi banyak banget orang-orang yang tertarik untuk sewa di area tersebut. Misalnya ini perumahan baru biasanya digandrungi oleh keluarga-keluarga muda atau masyarakat setempat yang memang sedang mencari rumah baru, atau kompleks perukoan yang punya hope ke depannya dalam segi bisnis, orang-orang berpikir positif dan punya hope yang bagus bahwa ya semoga ini perukoan baru mendatangkan hoki baru, punya traffic baru, mendatangkan market atau pasar customer yang lebih banyak gitu. So, untuk mendapatkan sewa di pasar primary market ini, untuk properti primary biasanya lebih gampang. Jadi setelah kita beli properti primary, kemudian kita tunggu 1 tahun atau tunggu sampai dengan properti ini terbangun, selesai, kita serah terima, kemudian kita sewakan kepada orang lain. Sehingga jika penyewa terus memperpanjang kontrak, kita tinggal dapat passive income setiap tahun. Dan inilah yang kita sebut sebagai cash flow gain. Tentunya, selama kita menerima cash flow gain, ketika nanti di akhir kita menjual properti ini, kita juga dapat capital gain. Jadi kita bisa dapat 2, sambil menyewakan, sambil menunggu harga properti naik, sehingga kita bisa untung secara capital gain dan juga cash flow gain. Nah, cash flow gain yang menarik untuk sebuah properti itu biasanya berapa sih? Kalau berdasarkan pengalaman di lapangan, cash flow gain yang baik untuk landed house atau rumah tinggal yang di tanah ya, yang ada tanahnya itu sekitar, yang ada tanahnya ini berarti rumah biasa gitu, yang sertifikatnya biasanya SHM, jadi tidak included townhouse. Walaupun ada tanah, tapi biasanya sertifikatnya SHM SRS. Jadi townhouse mungkin kita bisa masukin ke kategori lain. Tapi kalau untuk rumah tinggal itu biasanya 3-5%. Itu udah bagus banget kalau teman-teman punya rumah dan berhasil disewakan dengan harga 3-5% dari harga teman-teman membeli rumah itu. Nah, kalau untuk high risk building seperti tadi townhouse atau apartemen atau ruko, 8-10% untuk harga sewa per tahun itu udah bagus sekali. Jadi kalau warga kaya bisa dapat return cash flow gain dengan persentase segitu untuk investasi properti, teman-teman bisa dikatakan berhasil menemukan properti yang tepat untuk mendatangkan cash flow gain dan passive income yang bagus untuk teman-teman. Tapi apakah setiap kali membeli properti primary kemudian kita sewakan, nilai sewanya tuh akan selalu bagus dan selalu gampang mendapatkan penyewa? Nggak juga, pastinya banyak faktor yang menentukan hal tersebut. Ada satu perumahan kawasan mewah di daerah Serpong yang Chen sangat familiar.
secara penjualan primary ini sangat sukses. Dibeli artis, lakunya cepat, daerahnya bagus, pembangunannya juga terdeliver dengan sempurna. Akan tetapi secara return cash flow gain, secara return sewa itu kurang menarik. Karena rumah yang dibanderol dengan harga 20 M-an ini, ternyata harga sewanya di pasaran adalah hanya 200-an juta. So, investor properti yang membeli rumah 20-an M ini hanya mendapatkan return 1% setiap tahunnya ketika mereka menyewakan rumah mereka tersebut. Jadi, walaupun penjualan properti primary ini sukses, bagus, laku keras, hal ini tidak menjamin harga pasar untuk sewanya akan bagus ya, karena banyak sekali faktor yang berperan di dalamnya. Terutama prospek. Dengan membeli properti primary ini, kita diharuskan memiliki kemampuan untuk melihat prospek jangka panjang dari properti yang akan kita beli. Apakah daerahnya akan berkembang, apakah harga tanah di sini akan naik, apakah akan ada pembangunan di masa yang akan datang yang akan berdampak pada harga properti yang kita beli. Misalnya, apakah akan dibangun mall, sekolah, jalan tol, dan lain-lain di sekitar area properti tersebut yang akan menyebabkan harga properti kita naik, atau malah akan dilakukan pembangunan yang menurunkan harga properti kita, seperti misalnya pelebaran jalan sehingga tanah kita harus kemakan, harus kepotong, atau pembukaan pemakaman. Hal-hal seperti itu harus diwaspadai. Kemudian juga banjir, teman-teman harus lihat tuh lokasi sekitar, apakah daerah ini ada potensi banjir jika hujan deras, apakah ada sungai nearby, kemudian apakah lokasi ini tuh hanya akan jadi tren atau hype sementara yang bertahan 1-2 tahun. Kemudian developer memiliki rencana lain untuk membangun di area di dekatnya yang menjadikan area ini sepi. Misalnya yang sering terjadi itu developer ketika membangun kompleks perukoan. Jadi dibangun ruko di belakang dulu, di side plan, kemudian teman-teman beli, kemudian daerah ini menjadi berkembang, hype, bisnis-bisnis maju di daerah tersebut. Kemudian 2 tahun lagi dibangunlah kompleks perukoan di depannya yang lebih dekat dengan gerbang, sehingga ketika kompleks kedua ini dibuka, lebih ramai lah di kompleks kedua dan yang di belakang ini jadi sepi. Jadi hal-hal seperti ini teman-teman harus tahu rencana developer itu seperti apa. Apakah developer juga akan menambah jumlah bangunan dalam proyek ini, kalau ini adalah perumahan ya, karena dengan supply yang semakin banyak, berarti kita harus berkompetisi dengan semakin banyak properti owner dari segi harga, dan akhirnya nanti akan menyebabkan perang harga yang membuat nilai properti kita ini jadi sulit ketika kita mau menjual atau menyewakan kembali. Jika properti yang kita beli ini adalah apartemen misalnya, kita juga harus tahu nih, apakah developer akan membangun tower lain di depan apartemen kita, sehingga view kita keblok oleh gedung apartemen yang baru. Karena ada satu apartemen juga di daerah Serpong yang seperti itu. Marketingnya sangat bagus, dapat view yang bagus, tapi setelah Cencen tanya lebih lanjut, ternyata, oh dalam 2-3 tahun lagi akan dibangun satu apartemen tepat di depan apartemen tersebut, sehingga view yang tadinya kita beli apartemen itu karena view, 2 tahun lagi itu akan ketutup sama tower. So, hal-hal seperti ini teman-teman harus teliti ya, dan harus tahu info lebih lanjut. Dan banyak sih hal yang perlu dipertimbangkan dan diperjelas informasinya sebelum membeli properti primer dari developer. Dan hal ini menjadikan pasar properti primer ini sebenarnya kurang menarik untuk dijadikan pilihan investasi bagi para investor properti. Untuk itu, mari kita lihat peluang di secondary market yang harusnya lebih menarik ya. Areanya yang pertama sudah established, sudah terbangun, sehingga sudah jelas kita melihat kondisi area tersebut tanpa harus meraba-raba dan dak-dikduk nih bertanya-tanya apakah developer akan mendeliver sesuai dengan janjinya, apakah ini akan beneran dibangun sampai selesai, apakah akan ramai daerahnya. Karena area yang terbangun ini sudah teruji, sudah membuat kita lebih yakin dan memiliki lebih banyak data untuk melihat proyek ini atau prospek dari properti yang akan kita beli ini. Kita bisa lihat apakah daerahnya ini beneran rame, terus kita juga punya gambaran ya, karena kita bisa datang ke lokasi dan kita lihat langsung apa yang akan kita beli. Sementara tadi kalau properti primary kita cuma datang, lihat tanah kosong, lihat rumah contoh, lihat gambar di brosur. Kalau ini lebih real. Kalau ini perumahan, kita bisa lihat rasio jumlah rumah yang dihuni versus total jumlah rumah. Apakah perumahannya ramai dan diminati? Apakah ada fasilitas umum yang sudah dibangun dan menjadi nilai tambah untuk properti kita?
misalnya dekat dengan sekolah, yang menjadikan ini adalah area yang dicari oleh keluarga-keluarga yang memiliki anak yang rencananya akan sekolah di situ. Terus, apakah daerahnya banjir? Ini sudah harusnya proven, karena udah ada orang yang tinggal di situ, kita bisa tanya kanan kiri. Kemudian, apakah ada kendala lain yang berpengaruh terhadap prospek harganya ke depan? Misalnya, kita bisa tanya dengan warga sekitar, apakah selama tinggal di situ mereka nyaman, apakah ada kendala-kendala yang unpredictable, misalnya tiba-tiba kalau hujan, ada bau-bau tidak sedap sampah, karena misalnya ada tempat pembuangan sampah di sekitar situ. Nah, data-data seperti ini kita bisa dapatkan langsung di lapangan, jika ini adalah properti secondary yang sudah ada orang yang tinggal, gitu. Dibandingkan properti primary yang kita hanya dengar informasi dari developer, yang biasanya juga mungkin tidak 100% transparan ya, karena mereka kan juga mau jualan. Nah, itu kalau rumah. Kalau apartemen, kita harus juga tahu apakah rencana pembangunannya sudah selesai, dan biasanya kalau kita membeli apartemen sekunder atau secondary, kita udah bisa lihat kan, oh tanahnya ternyata udah full, nggak mungkin nih dibangun satu tower lagi di depan tower saya. Jadi tidak akan ada tower tambahan yang menutupi view apartemen yang akan kita beli. Nah, kita juga bisa make sure apakah building manajemennya ini bisa diandalkan. Kita bisa coba samperin, kita bisa coba tanya sama orang-orang yang udah tinggal di situ, terus kita juga bisa lihat bagaimana fasilitas-fasilitas apartemen ini berfungsi dengan baik. Kalau ini ruko misalnya, apakah daerahnya ramai? Sebagian besar peruntukannya itu untuk apa? Kita bisa lihat apakah jualan di sini laku. Kalau laku tuh biasanya jualan apa? Apakah satu kompleks ruko ini untuk makanan misalnya, ataukah untuk jual alat-alat teknologi, alat-alat sport? Biasanya kompleks perukoan tertentu tuh punya spesifikasi atau spesialisasi bisnis tertentu yang laku di daerah tersebut, karena kita juga bisa lihat apakah ada fasilitas umum yang mendatangkan traffic untuk daerah ruko tersebut, misalnya perkantoran, sekolah, rumah sakit, atau kantor pemerintah, sehingga kita bisa menerka nih, kalau kita beli ruko ini, nanti kita punya bayangan, ini harus disewain, oh ke tukang jual stationery misalnya, karena ini dekat dengan sekolah, ke tukang fotokopi, gitu. Jadi kita sebagai investor ini juga nggak perlu jadi cenayang gitu loh untuk menilai prospek properti di secondary market, karena tadi kondisi daerahnya sudah established atau terbangun. Jadi kita dapat gambaran real, nyata, kita bisa benar-benar melihat data yang ada. Capital gain juga kita bisa hitung, kita bisa lihat data-data di tahun-tahun sebelumnya, dari awal beli ketika properti ini diluncurkan, di launching oleh developer tuh harganya berapa, terus tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga itu harganya naik jadi berapa. Jadi kita bisa kira-kira nih dari history, pertumbuhan capital gain, harga dari properti ini tuh berapa sih, dan apakah prospek kedepannya tuh masih bagus. Kalau ini perukoan, apakah ini rukonya tuh masih rame? Mungkin nggak ini nanti sepi ke depannya. Jadi kita bisa lihat. Kemudian untuk cash flow gain juga kita bisa cek langsung harga sewa di pasaran tuh berapa sih sekarang. Kita bisa mungkin putar-putar di kompleks tersebut. Ada yang tulisan spanduk disewa, misalnya kita telepon, disewanya berapa sih? Kemudian kita bisa compare dengan harga rumah tersebut. Jadi kita tahu kalau kita punya rumah ini, kita sewain, kira-kira kita dapat berapa persen setiap tahunnya. So, membeli properti di pasar sekunder ini harusnya less gambling ya, lebih sure. Apalagi kalau warga kaya di sini mempunyai kemampuan untuk buy low, sell high. Konsep buy low, sell high ini juga diterapkan di hampir semua bisnis. Tapi kalau di properti itu gimana sih spesifiknya? Berbeda dengan tadi membeli properti di primary market yang harganya tuh semua sama, karena kita langsung beli dari satu sumber, dari developer yang biasanya udah ada price list fix ya untuk harga propertinya. Kalau di pasar sekunder, kita membeli properti dengan harga yang berbeda-beda, tergantung pemilik rumah yang menjual rumahnya. Paling beruntung jika ketemu dengan pemilik rumah yang sedang BU atau butuh uang, sehingga bisa saja mereka menjual rugi rumah mereka, dan kita sebagai investor properti mendapatkan harga yang bisa jadi bahkan lebih murah dari harga primary ketika mereka pertama kali membeli rumah ini dari developer. Misalnya, rumah ini ketika di launching developer di tahun 2019 harganya 1M, kemudian berjalan 2020, 2021, 2022, harganya harusnya naik perlahan-lahan. Akan tetapi di tahun 2023, owner ini atau pemilik rumah ini butuh uang, sehingga dia menjual rumahnya 800 juta, which is lebih murah dari harga ketika developer itu launching.
ini adalah kejadian yang paling dinantikan atau diharapkan dan dicari oleh para investor properti. Tapi kalau susah mencari owner yang BU, kadang kan juga ini hoki-hokian ya. Teman-teman juga bisa buy low dengan cara membeli rumah yang sudah kurang layak kondisinya atau rusak, sehingga kita bisa mendapatkan harga diskon. Kemudian kita bisa menambahkan added value dengan renovasi dan menjualnya dengan harga yang lebih tinggi. Kalau apartemen misalnya bisa kita percantik, kita kasih interior. Kalau rumah kita bisa renovasi, bangun ulang, terus kita marketingkan dengan mungkin gimmick-gimmick marketing ya, misalnya kalau apartemen free IPL 1 tahun gitu, atau kalau rumah tadi kita kasih free interior, boleh langsung masuk, tinggal bawa koper. Nah, biasanya kita target market yang bisa membeli properti dengan harga yang lebih tinggi, dan biasanya mencari kenyamanan sehingga mereka nggak perlu repot renov rumah dari awal. Nah, hal ini tuh biasanya sering dilakukan oleh para investor properti awal, dan metode ini biasanya disebut dengan flipping property. Oke, sekarang udah tahu nih ya, berarti kalau beli properti itu lebih baik di secondary market, karena daerahnya sudah terbangun, less gambling, prospek udah jelas, kita bisa lihat secara langsung kondisi daerahnya, kemudian kita bisa cari yang harganya murah dengan cari orang yang BU atau beli rumah yang rusak dan direnovasi. Tapi apakah dengan tahu begitu aja tuh udah cukup? Sayangnya belum. Kenapa? Karena ada beberapa barriers of entry atau hambatan yang akan ditemui oleh kebanyakan investor properti baru pada umumnya. Yang pertama adalah skill and knowledge yang cukup untuk menilai prospek di sebuah area dari properti yang akan kita beli. Walaupun properti sekunder tadi daerahnya sudah terdevelop dan kita bisa lihat dengan jelas deliverables dari developer dan pembangunannya, ada banyak faktor-faktor penilaian yang perlu dipahami secara detail. Walaupun mungkin faktor-faktor ini teman-teman bisa pelajari dari internet, atau webinar, atau kelas online, atau ikutin social media yang ngomongin tentang properti, tapi tidak semua teori yang disampaikan itu applicable. Karena kemampuan ini tuh biasanya dipelajari dan diasah, dan diuji oleh waktu, berkat pengalaman, jadi semakin tajam. Di properti itu juga tidak semua teori applicable nih. Misalnya kita berpikir secara rasional bahwa ya jangan beli rumah di daerah banjir, karena siapa yang mau beli rumah di daerah banjir kan? Nanti kalau mau jual lagi susah. Tapi ternyata tidak semua daerah begitu. Ada satu daerah di Jakarta Utara yang walaupun banjir terus, tapi tetap aja tuh jualan properti di daerah situ lancar dan tidak mengalami penurunan harga secara signifikan. Bahkan malah banyak kesempatan-kesempatan untuk mendapatkan properti yang murah dan kemudian kita jual lebih tinggi. Dan pengetahuan seperti ini hanya bisa didapatkan dengan turun langsung ke industri, ke lapangan, menjadi praktisi dan memiliki pengalaman yang teruji dengan bertahun-tahun berkecimpung di dunia ini. Nah, selain itu juga yang kedua adalah perlunya modal yang besar. Ketika teman-teman berpikir investasi properti, pasti di bayangan warga kaya ini adalah tabungan yang fantastis. Karena ini harus uang dingin kan investasi, atau punya gaji berkali-kali lipat UMR, sehingga basic lifestyle, basic cost itu ketutup, dan sisanya bisa dijadiin modal untuk investasi properti dengan KPR atau hal-hal lain. Nah, ini menjadikan orang tuh takut untuk mulai investasi properti dan bahkan tidak menjadikan properti ini pilihan investasi, karena kebanyakan orang berpikir bahwa ya investasi properti itu hanya buat orang-orang kaya aja atau konglomerat aja yang bisa investasi properti dan mendapatkan profit yang besar dengan resiko yang minim, karena properti ini kan walaupun lagi resesi atau walaupun lagi keadaan ekonomi yang buruk, harganya tidak akan jadi 0 rupiah, sehingga ini menjadikan properti investasi yang paling aman. Tapi investasi yang aman ini kok malah hanya bisa didapatkan oleh orang yang kaya aja. Nah, teman-teman jangan khawatir, nanti kita akan kasih solusinya di next slide. Tapi ada satu lagi nih barriers of entry yang biasanya menjadi mind block. Kenapa orang tidak mau berinvestasi di properti? Karena ada ketakutan atas stigma negatif bahwa properti ini membutuhkan waktu yang lama
bahkan bertahun-tahun untuk bisa dijual kembali. Sehingga tidak liquid, tidak bisa sewaktu-waktu langsung dijual ketika kita butuh uang. Sehingga hal ini menjadikan properti seakan-akan sulit diakses oleh kaum awam. Tapi worry no more, because Kaya is here. Kaya memiliki cita-cita untuk membuat semua warganya kaya. Seperti nama panggilan kita kepada teman-teman semua, yaitu warga kaya. Menurut Kaya, properti merupakan investasi yang paling mantap. Alasannya tadi, harga properti memiliki nilai yang stabil dan cenderung naik, dikarenakan jumlah tanah yang terbatas dan populasi manusia yang semakin bertambah. Maka dalam jangka waktu yang panjang, nilai tanah dan properti akan selalu naik. Kedua, properti juga merupakan real asset yang jelas dan aman, dengan underlying fisik yang tidak akan hilang atau berubah menjadi 0 rupiah. Atau kalau di saham jadi saham gocap yang bisa dicairin. Dalam masa resesi sekalipun, dalam masa keadaan ekonomi buruk sekalipun. Jadi kita tetap memiliki fisik yang bisa kita lihat, ini loh investasi kita, ini loh properti ini adalah tabungan saya, investasi saya, gitu. Nah, semua orang Cencen percaya memiliki spesifikasi di bidang masing-masing. Jadi kalau teman-teman pikir bahwa properti itu ribet ya, susah nih menilai investasi, susah nih menilai prospek properti dan menilai-nilainya dan mencari properti yang murah, sehingga teman-teman enggan atau takut untuk memulai investasi properti. Teman-teman jangan khawatir, karena dengan Kaya memiliki tim analisa yang memiliki pengalaman belasan tahun di dunia properti sebagai praktisi dan investor, sehingga pengetahuan dan skill yang tim Kaya miliki sangat tajam, dan analisa yang tim Kaya buat akurat untuk memilih properti yang tepat untuk dibeli, sehingga teman-teman tidak perlu khawatir tidak punya skill atau experience di situ. Kaya is here to help. Nah, untuk memulai investasi properti bersama Kaya juga tidak perlu modal yang besar dan tidak perlu punya tabungan fantastis. Cukup dengan modal terbatas saja, teman-teman bisa mulai investasi properti di Kaya sekarang. Apalagi, Kaya juga menyediakan pasar sekunder untuk membantu menjual kembali investasi teman-teman jika suatu saat membutuhkan uang dalam keadaan mendesak. Jadi, masalah properti yang tidak liquid itu sekarang tidak menjadi masalah lagi bersama Kaya. So, nggak ada alasan ya untuk tidak mulai investasi properti, karena ada Kaya, property investing made easy. Nah, berikut adalah portofolio hasil kinerja Kaya untuk proyek-proyek yang sudah selesai. Ada beberapa ongoing project yang sekarang sudah menuju tahap penyelesaian. Kaya cukup bangga dengan beberapa proyek yang sudah selesai ini, karena dengan ini kita bisa bagi-bagi cuan dan profit kepada para warga Kaya yang sudah setia ikut Kaya dari awal. Beberapa teman di sini juga pasti udah ada yang merasakan enaknya cuan dari investasi properti kan. Sampai-sampai Cencen selalu dibombardir dengan chat-chat dari teman-teman, kapan ada project lagi, kapan bisa ikut lagi. Jadi teman-teman di sini, Cencen senang sih punya eagerness atau punya semangat untuk investasi di properti. Stigma-stigma negatif tentang properti tadi sudah dipatahkan karena sudah berpengalaman, sudah ikut Kaya beberapa lama, dan juga teman-teman di sini sama-sama belajar, karena setiap kali kita beli properti, kita juga sambil mengedukasi teman-teman sehingga teman-teman bisa ikutin setiap progresnya. Nah, next kita akan umumkan via channel Telegram ya, jika ada project lebih lanjut, jadi nggak perlu chatting Cencen atau japri Cencen, kita pasti akan umumin kalau ada next project, sehingga warga Kaya bisa ikut. Dan untuk teman-teman yang udah ikut webinar di sini, setia ikut sampai dengan sore begini, Cencen juga harap jangan sampai ketinggalan kalau ada next project, so teman-teman bisa follow Instagramnya Kaya @kaya.co.id. Jadi kita akan umumin di situ, kemudian kita akan direct teman-teman ke channel Telegram. Jadi teman-teman bisa ikut dari atau melalui channel Telegram tersebut. Mungkin ini Minar udah masukin nih di chat box link untuk join ke channel Telegram. Jadi pastiin teman-teman bisa langsung klik dan join. Dan buat teman-teman yang nanti punya pertanyaan juga bisa masukin di chat box Q&A. Sekian dari Cencen buat sore hari ini. Terima kasih semuanya. Selanjutnya Cencen serahkan kembali ke Rini. Baik, terima kasih banyak Cencen atas sharingnya yang insightful banget. Semoga para warga Kaya take notes ya, dan bisa belajar banyak dari sharing webinar sore hari ini.
Nah, sekarang kita akan masuk ke sesi Q&A. Silakan untuk teman-teman warga kaya yang punya pertanyaan, boleh banget untuk di chat, dan kita akan pilih 1-2 pertanyaan untuk dijawab oleh Chen. Nah, sambil menunggu teman-teman mempersiapkan pertanyaannya, boleh kali ya Minar ikutan nanya nih ke Chen. Dari tadi perhatiin materinya dan Rini Minar jadi penasaran juga. Oke, Chen, pertanyaannya ini nih. Caranya gimana ya, Chen, untuk investasi properti bersama Kaya? Oke, thank you Rini. Untuk investasi properti bersama Kaya, gampang banget. Tadi teman-teman don't miss out, follow Instagram kita, follow social media kita. Di situ kita juga akan share edukasi-edukasi properti dan edukasi mengenai informasi investasi lainnya. So nggak akan rugi buat join, buat follow. Terus nanti kita juga akan share link Telegram, mungkin udah ada di chat box, teman-teman juga bisa klik dan join ketika ada project investasi atau ada kesempatan untuk investasi bersama Kaya, nanti kita akan umumkan di situ. Jadi teman-teman di sini bisa join dan mulai investasi properti teman-teman. Oke, terima kasih Chen. Ini kita masih menunggu ya pertanyaan dari para peserta. Bapak Ibu dipersilakan untuk memberikan pertanyaannya untuk Chen dalam webinar ini. Oke, udah masuk nih satu Kak. Oke, pertanyaannya dari Kak Karina ya. Pertanyaannya ini, tips investasi properti buat mahasiswa dong. Boleh bantu dijawab, Chen. Ya, boleh. Tips investasi properti buat mahasiswa ya. Mahasiswanya punya uang MM-an nggak nih? Kalau punya uang MM-an boleh beli satu properti sendiri, nanti kita akan ajarin gimana cara analisanya. Tapi kalau belum, join sama Kaya aja, karena dengan modal mahasiswa, kita bisa join beberapa project, dan mungkin dari beberapa project ini teman-teman mahasiswa bisa sambil belajar prosesnya gimana, terus gimana memilih properti yang tepat untuk nantinya kalau investasi yang sudah dilakukan bersama Kaya ini menghasilkan dan bertambah banyak, pada akhirnya bisa beli rumah sendiri. So buat mahasiswa, follow Instagram kita, follow social media kita, ikut setiap project yang kita akan umumkan atau luncurkan. Kemudian jangan boros-boros kalau misalnya dapat return dari investasi ini, di reinvest, sehingga stigma negatif yang kata Menteri Keuangan bahwa millennials susah dapat rumah atau susah beli rumah, sekarang tidak terjadi kepada teman-teman. Jadi teman-teman udah bisa mulai dari sekarang investasi di properti, untuk nanti pundi-pundinya digunakan buat beli properti juga. Dan hopefully investasi ini jadi snowball effect yang berkelanjutan, dan teman-teman juga jadinya bisa punya investasi yang pasif ya. Jadi mahasiswa kan juga mungkin sibuk dengan kuliahnya atau mungkin sibuk dengan kerjanya, sehingga nggak punya waktu yang cukup untuk cari-cari properti kayak yang tim Kaya lakukan. Oke. Baik, terima kasih Chen jawabannya. Warga kaya hari ini ingetin lagi untuk follow ya Instagram Kaya di @kaya.co.id. Nah, ini masuk lagi, Chen, pertanyaannya dari Bapak Mario. Kalau saya ada klien-klien yang cari-cari aset CESI dan direferensikan ke Kaya Properti, bisa nggak Kak Chen kayak gitu, sama link aset-aset CESI Kaya Properti masih update kah? Oke, kalau punya klien yang cari aset CESI, boleh direferensiin ke Kaya Properti. Cuma mungkin sekarang kita lebih fokus untuk balik lagi ke
cita-cita kita, mimpi kita buat bikin property investing itu accessible buat semua orang. Jadi mungkin sekarang most of our efforts itu adalah dicari properti yang bisa dibeli bareng-bareng sama teman-teman kaya, sama warga kaya, supaya hasil return investasinya juga bisa dinikmati bersama. Tapi kalau memang ada klien yang cari aset CSI dan mau direferensiin, boleh aja. Terus tadi apa, link aset ya? Iya, link aset-asetnya masih update kah? Mungkin kalau untuk link aset itu kalau masih bisa diakses, mungkin sebagian besar udah sold out ya, karena kalau aset CSI biasanya cepat terjualnya. Jadi harus di make sure lagi sih, mungkin bisa nanti tanya ke admin Telegram ya, kalau untuk CSI. Oke, baik begitu. Nah, terima kasih Cincin atas jawabannya. Semoga membantu ya Pak Mario. Nah, berhubung waktu yang terbatas, untuk sekarang kita belum bisa jawab semua pertanyaan dari para peserta. Ini sebenarnya masih ada pertanyaan yang lainnya, tapi maaf banget karena waktu yang terbatas. Jadi, tapi warga kaya bisa tetap bertanya untuk melalui Instagram kaya di @kaya.co.id, dan juga bisa cek story yang sudah kita posting dan tuliskan pertanyaan teman-teman di box yang sudah tersedia. Kita pastikan akan jawab semua pertanyaan melalui Instagram. Terima kasih semuanya untuk waktunya sore hari ini. Semoga webinar ini berguna dan memberikan impact yang positif untuk kita semua ya. Rini mewakili tim dari Kaya mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di webinar selanjutnya. Teman-teman boleh sebelum live Zoom kita follow dulu. Ini ada beberapa sosial media, ada TikTok, kemudian ada Instagram dan LinkedIn. Teman-teman bisa buka handphonenya langsung ya, di follow sosial medianya. Baiklah, terima kasih. We will see you there hopefully every day.